Bogor. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat program dengan menggunakan kasus yang ada di kehidupan sehari-hari menggunakan MATLAB dan membuat flowchart. Saksikan video penjelasan kami. Nah, pada program ini untuk baris yang pertama itu adalah input total belanja. Baris ini meminta pengguna memasukkan nilai total belanja. Nilai yang dimasukin akan disimpan pada variabel total. Nah, bagian ini sesuai dengan proses input total belanja pada flowchart. Terus pada bagian yang ke-3 sampai yang ke-7 ini adalah proses keputusan percabangan. Dari bagian baris 3 sampai ke-7 ini adalah merupakan implementasi dari percabangan decision pada flowchart. Nah, program ini mengecek apakah total belanja lebih besar atau sama dengan 200.000. Bagian ini sama dengan kotak keputusan pada flowchart apakah total kurang dari sama dengan 200.000. Dan jika kondisi bernilai benar atau true, maka diskon hitung 10% dari total belanja. Ini sesuai simbol proses perhitungan diskon pada flowchart. Dan jika kondisinya salah, maka pelanggan tidak akan mendapatkan diskon 0. Jika total kurang dari 200.000, diskon akan otomatis 0. Ini sesuai cabang tidak memenuhi pada flowchart. Dan untuk bagian N-nya itu adalah untuk menutup blok if. Nah, untuk baris yang ke-9 ini adalah untuk menampilkan output total diskon. Nah, kodenya adalah seperti ini. Bagian ini menampilkan hasil akhir berupa nilai diskon. Menggunakan fprintf agar tampil rapi, baris ini sesuai dengan bagian akhir flowchart adalah total diskon. Nah, coba kita jalankan. Kita masukin contoh total belanjanya 210.000. Nah, maka total diskonnya adalah 21.000. Nah, ini untuk flowchartnya. Pada bagian start ini, flowchart dimulai dengan simbol terminator yang menunjukkan adalah dari awal dari program siap menerima input dari pengguna. Nah, habis itu kita langsung ke input total belanja. Nah, kita diminta memasukkan jumlah total belanja, nilai-nilai yang nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah diskon diberikan atau tidak. Nah, proses keputusan total kurang dari sama dengan 200.000. Pada langkah ini, program memeriksa kondisi apakah total belanja lebih besar atau sama dengan 200.000. Jika ya, maka lanjut ke proses perhitungan diskon. Jika tidak, maka langsung menunjuk proses akhir dengan nilai diskon 0. Kotak bola ketupat pada flowchart menunjukkan simbol decision atau percabangan. Nah, proses perhitungan diskon jika total kurang dari sama dengan 200.000. Jika kondisi memenuhi, program menghitung diskon sama dengan 10% dikali total belanja. Angka ini adalah kotak proses pada flowchart. Untuk total diskon, tahap terakhir adalah menampilkan hasil berupa nilai diskon yang didapatkan oleh pembeli. Proses inilah yang menyatukan alur dari dua cabang keputusan. Jika total belanja memenuhi syarat, maka diskon dihitung. Jika tidak, maka diskon bernilai 0. Untuk program yang kedua adalah menghitung total belanja di minimarket. Nah, ini adalah persen tipe data. Yang pertama kita masukin bulannya dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Habis itu kita masukin berapa aja yang terjual per bulannya. Terus untuk program menghitung total belanja di minimarket,
Bagian figurnya itu membuka jendela grafik baru. Terus untuk bagian bar, bulan, terjual, rincian ini adalah untuk membuat diagram batang dengan sumbu X sama dengan data bulan, sumbu Y sama dengan jumlah roti terjual, dan warna batangnya ini adalah dari kode cian ini yang akan menampilkan warna biru. Terus untuk bagian titel penjualan roti selama sebulan itu adalah untuk memberi judul grafik. Bagian X label bulan itu adalah untuk memberi label pada sumbu X. Bagian Y label terjual untuk memberi label pada sumbu Y. Dan yang terakhir adalah grid on untuk menampilkan garis grid pada grafik agar data lebih mudah dibaca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perulangan dan tipe data. Yang pertama itu bagian perulangan. Ini adalah contoh program MATLAB dan flowchart-nya. Program ini digunakan untuk menghitung hasil perpakatan dari suatu bilangan dasar menggunakan perulangan for di MATLAB. Cara kerja program meminta pengguna memasukkan nilai bilangan dasar A, nilai pangkat B, variabel hasil diinisialisasi dengan nilai awal 1. Program menggunakan perulangan for dari 1 sampai B. Di dalam perulangan, nilai hasil dikalikan terus dengan A. Setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil pertunjukan ke layar struktur yang digunakan, masukkan input, perulangan for sampai dengan N, keluaran fprintf. Contoh kerja, jika pengguna memasukkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka hasil yang ditampilkan adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kodingan pada baris flowchart-nya yaitu pada baris pertama yaitu bagian input, masukkan angka dasar terdapat pada kode yang pertama yaitu A, input, masukkan angka dasar. Lalu baris kedua masukkan pangkat B, terdapat pada kode yang B, input, masukkan pangkat dasar, pangkat B. Lalu baris yang ketiga terdapat I sama dengan 1 sampai B, terdapat pada bagian proses for I sama dengan 1 sampai B. Lalu yang terakhir adalah tampilkan hasil. Itu terdapat pada fprintf %d pangkat %d sama dengan %2/n %d/n AB hasil. Selanjutnya ada tipe data. Ini adalah contoh program MATLAB dan flowchart-nya. Kode tersebut adalah program sederhana MATLAB yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang sudah termasuk kategori dewasa atau belum. Pertama, program meminta pengguna memasukkan usia melalui permintaan input. Nilai tersebut dianggap sebagai nilai tipe data bilangan bulat integer. Setelah itu, program menggunakan operator relasi besar sama dengan untuk membandingkan hasil usia yang dimasukkan dengan angka 18. Hasil perbandingan ini disimpan dalam variabel dewasa yang bertipe data logikal, yaitu bernilai true 1 jika usia lebih besar atau sama dengan 18 dan false 0 jika kekurangan dari 18. Selanjutnya, program menggunakan struktur percabangan if-else. Jika nilai dewasa adalah true, maka program menampilkan hasil Anda sudah dewasa. Jika bernilai false, program menampilkan Anda belum dewasa. Dengan demikian, program ini memperlihatkan cara kerja input, operator relasi, tipe data logikal, serta penggunaan percabangan dalam MATLAB untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Posisi kodingan pada flowchart yaitu pada baris pertama pada flowchart, bagian input usia, masukkan usia, terdapat pada bagian input di kode pertama, masukkan usia. Lalu di baris yang kedua adalah bagian proses, dewasa sama dengan usia besar dari 18, terdapat pada bagian kode yang kedua. Selanjutnya ada tampilkan Anda dewasa itu jika iya, dan jika tidak tampilkan Anda belum dewasa, terdapat pada kode if else, dan selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian input dan output. Pada bagian ini terdapat contoh program MATLAB dan flowchart-nya.
Program tersebut digunakan untuk menghitung gaji bersih seorang karyawan berdasarkan gaji pokok yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, program meminta input berupa gaji pokok melalui perintah input. Kemudian, nilai tersebut disimpan dalam variabel gaji pokok. Setelah itu, program menghitung jumlah pajak dengan cara mengalihkan gaji pokok dengan tarif pajak sebesar 10%. Nilai pajak yang diperoleh kemudian dikurangkan dari gaji pokok untuk mendapatkan gaji bersih, dan hasilnya disimpan dalam variabel gaji bersih. Terakhir, program menampilkan gaji bersih tersebut menggunakan perintah fprintf yang memungkinkan hasil ditampilkan dengan format 2 angka di belakang koma, yaitu persen 2F. Dengan demikian, program ini memperlihatkan cara mengambil input, melakukan operasi aritmatika, dan menampilkan output terformat dalam MATLAB. Nah, pada bagian flowchart, pada baris pertama menampilkan perintah input data. Pada bagian kedua terdapat bagian proses dan juga bagian ketiga. Dan yang terakhir adalah output data. Selanjutnya adalah array. Pada bagian ini terdapat dua contoh, yaitu program MATLAB dan flowchart-nya. Kode tersebut digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sebuah array di MATLAB. Pertama, program membuat sebuah array bernama X yang berisi beberapa angka, yaitu 12, 5, 20, 7, 3, 18. Setelah itu, fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari seluruh elemen dalam array tersebut, dan hasilnya disimpan ke dalam variabel max. Nilai maksimum ini kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah fprintf yang mencetak teks sekaligus menyisipkan nilai variabel ke dalam kalimat. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana cara mendefinisikan array. Menggunakan program ini menunjukkan bagaimana cara mendefinisikan fungsi bawaan MATLAB. Menggunakan fungsi bawaan MATLAB untuk mencari nilai maksimum dan menampilkan hasilnya secara terformat. Nah, pada baris pertama, pada bagian flowchart terdapat perintah untuk menginput. Pada barisan kedua dapat perintah bagian proses, dan yang terakhir adalah output data. Kesimpulan dari presentasi kami adalah tugas ini membantu kami memahami konsep dasar pemrograman seperti flowchart, percabangan, perulangan, array, dan fungsi, serta bagaimana menerapkannya dalam sebuah kasus nyata. Program yang dibuat menunjukkan bahwa pemrograman dapat digunakan untuk memecahkan masalah sederhana di sekitar kita. Kami berharap pembelajaran ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kemampuan kami di masa depan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Thank you for watching. Dadah!